طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Cibodas. Biarin nggak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Amin. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, Amin. bisa beli tanah, Amin. beli sawah, Amin. bangun rumah megah, Amin. punya mobil mewah, Amin. anak soleh solehah, Amin. pulang dari sini dapat hadiah dari ketua DKM 20 juta rupiah, Amin. dipotong pajak. Jamaah, oh jamaah, Lillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, guru-guru kita yang sudah hadir, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Putut Eko Suryantoro, dipanggilnya Pak Putut. Mana Pak Putut? Ibu-ibu punten, sudah kenal dengan ketua DKM-nya atau belum? Sudah kenal? Tahu yang mana orangnya? Tahu? Coba jawab jujur, gantengan Pak Putut apa gantengan Ustadz Encep? Gantengan suami kita katanya Pak Ustadz. Bu, nggak boleh diskriminasi, bilang dua-duanya ganteng gitu. Coba ulangi, gantengan Pak Putut apa gantengan saya? Dua-duanya ganteng, cuman beda tipe doang. Ini kalau Pak Putut gantengnya tipe mobil jadul Pak Putut. Zaman saya SD tuh Bu ada mobil namanya mobil Katana. Katana itu singkatan Pak, kalem, tampan, mempesona. Kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur, amin ya robbal. Juga guru-guru kita yang sudah hadir, Ustadz Suhaimi SAG, Ustadz Ahmad Rezi Saihu, Ustadz Zaki Mubarak, Ustadz Supri dan jajarannya, Ustadz Supardi juga beserta jajarannya, ketua-ketua majelis taklim se-Gria Bukit Jaya, Pak RW 25 yang hari ini belum bisa hadir, Pak Yuyu Suryana, Pak RT 1 sampai RT 16. Pak RT-nya yang mana Pak RT yang hadir? Ada? Yang mana yang hadir? Enggak ada. Mana? Ada itu Pak. Pak RT 16, Pak RT berapa itu? Pak RT siapa namanya Pak RT? Punten. Pak Sahria. Nih kalau Pak Ketua DKM gantengnya tipe mobil, nih kalau Pak RT tipe makanan. Cumi bakar, cuami yang badannya kekar. Kita doakan juga beliau sehat, berkah, panjang umur, amin ya robbal. Ini punten mohon maaf, ini saya enaknya ceramahnya duduk atau berdiri ya? Berdiri aja.
Siap, kata guru saya. Ceramah itu ada filosofinya. Kalau ceramahnya duduk maksimal 1 jam. Kalau ceramahnya berdiri maksimal 7 menit. Saya mah karena Indonesia negara demokratis, Pak Ketua DKM ikut suara terbanyak ceramahnya berdiri. Jadi insya Allah ceramah saya tinggal 6 menit 30 detik lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, seluruh panitia juga alhamdulillah, Menteri Perhubungan kita ada Mamah Danis, saya angkat jadi Menteri Perhubungan karena beliau yang menghubungi saya. Kita doakan juga para panitia sehat berkah panjang umur. Amin ya robbal. Bapak-bapak yang sudah hadir, terima kasih juga. Yang paling spesial, saya itu paling seneng banget kalau diundang ceramah jamaahnya ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu mah di mana-mana paling rame dan mayoritas. Kenapa? Saya seneng ibu-ibu karena kalau bapak-bapak ditanya jawabannya cuman doang. Bapak-bapak ada, Pak hadir Pak. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu hadir, ayah di dia ayah, rame. Makanya bener kan survei membuktikan ibu-ibu di mana-mana paling mayorit. Di pengajian yang paling banyak ibu. Di tempat belanja di mall yang paling banyak juga ibu. Yang demen gibah juga ibu. Ampe yang viral di TikTok yang paling rame siapa? Ibu-ibu. Pernah kemarin sebelum Ramadan, pas Ramadan juga tuh ada ibu-ibu yang viral banget dari Lampung sampai anak-anak kita apa lagunya? Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil, aku sentil-sentil ku kira pentil, nggak taunya tuh pada apal. Ini lagi Muharraman, lagunya jangan lagu itu, nggak ada manfaatnya. Udah saya siapin lagunya versi religi. Nadanya tolong dari W ke C. Abis itu dari C ke box. Abis dari WC bau dong kalau nggak C box. Siap. Ladies and gentlemen, lagu religi dari Ustadz Ence. Waktu kau sehat hidupmu sibuk maksiat. Oh, mau pakai ini? Boleh siap. Buat Pak Ustadz spesial. Oh, nadanya dari W. Waktu kau, nah dari W siap. Ini ada yang videoin saya, ada ibu punten kalau mau videoin saya jangan dari tengah, videonya dari kanan, angle ganteng saya sebelah kanan. Asik. Siap. Are you ready guys? Let's go. Yes, are you ready? Yeah. Langsung? Siap. Ya. Waktu kau sehat hidupmu sibuk maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Waktu kau makmur janganlah engkau takabur, banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat. Ibu jawabnya bantuin. Terpesona dengan kegantengan saya biasa. Ibu bantuin, ibu ujungnya aja biar rame. Tobat, yuk 4 kali. Siap. Tobat. Yuk. Bisa. Geladi resik dulu. Bu, ujungnya aja biar rame. Ntar ada yang videoin upload ke TikTok biar viral. Masjid Al-Ikhlas viral. Ujung-ujungnya doang. Contoh. Waktu kau sehat hidupmu sibuk Maksiat. Ibu-ibu bilang maksiat. Cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Nah ibu maksiat sama mendekat doang udah. Siap. Nggak enak banget Pak Ustadz ujungnya. Maksudnya ngikutinnya ujungnya doang. Cedoh, cepatim, cuiis. Ayo. Siap. Ingat ujungnya 4 kali. Yuk.
ini mah nggak sembarangan lagu, isinya nasihat betul. Sok dimutolak sama ibu-ibu lagunya, nasihat semua. Siap, ladies and gentlemen. Siap. Waktu kau sehat hidupmu sibuk cari ricing wae ibu-ibu mah. Kayaknya terpesona sama Pak Ustadz udah pada begini. Ujungnya. Kalau nggak tahu ujungnya tungtungna, tungtungna. Maksiat itu doang. Susah amat ibu-ibu sok. Siap. Coba jangan dimusikin dulu biar apal. Bapak-bapak maaf ya Pak ya. Bapak-bapak mau ikutan? Ntar jawabannya Ya siap. Waktu kau sehat hidupmu sibuk. Nah gitu. Hidup tersesat. Cepatlah tobat sebelum ajal. Gitu rame. Ayo siap video siap. Siap. Waktu kau sehat hidupmu sibuk. Cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Waktu kau makmur janganlah engkau takabur. Banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat yuk. Tobat ya. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sopi COD. Jamaah. Alhamdulillah. Makanya karena ibu-ibu paling semangat, saya doakan ibu-ibu pada sehat semuanya. Amin ya robbal. Bapak-bapak dijaga ibu-ibunya biar pada sehat. Ibu-ibu tolong dijaga kesehatannya. Kenapa Ustadz? Karena menurut penelitian ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mah nggak perlu janji-janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena buat ibu-ibu suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu nggak perlu Pak 4 sehat 5 sempurna, yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Setuju ibu-ibu? Hidup ibu-ibu. Bu, biarin ya punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang, yang penting ngirimin 2 hari 3 hari berangkat kerja, biarin, yang penting sebelum berangkat ngasih. Suami nggak ganteng biarin, yang penting banyak. Ini saya kelihatannya mah ceramah, padahal lagi nyari pahala. Jangan seuzon sama Ustadz, tanya sama guru-guru. Di mana dosa ceramah nyari duit? Kita mah diajarin sama guru di pesantren dulu. Apa kata guru kita? Kalau ada Ustadz Kiai Ajengan dipanggil ceramah minta bayaran, dosa. Lebih dosa yang manggil gang. Pak DKM, saya mah orangnya suka bercanda, jadi tolong jangan dianggap bercanda Pak DKM. Hah? Ya nggak usah dijelasin juga. Bu, ibu, ada pepatah Cina mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cing. Tak kenal maka tak sayang maka tak cin. Ngomong-ngomong nih, orang GBJ, ini GBJ namanya, singkatan dari Geria Bukit Jaya. Geria Bukit Jaya. Emang kebiasaan di Indonesia itu apa-apa dijadiin singkatan ya. Titi DJ, hati-hati di jalan. Dodi Dores, diiringi doa restu. Tuh singkatan semuanya. Elvi Sukaisi, apa bu? Penyanyi dangdut apa? Itu buat emak-emak, sampai anak sekarang begitu. Jogja, jodoh orang gua jaga. Kenapa? Karena dari Palembang pacaran lama berakhir tumbang. Akhirnya dia ke Bandung, baper yang tidak terbendung. Lanjut dia ke Kediri, kemana-mana selalu sendiri. Berangkatlah ke Irian Jaya. Apa Irian Jaya? Iri sama temen yang dapat janda kaya. Asal jangan berangkat ke Salatiga. Tahu Salatiga? Apa tuh? Salahkah aku jika jadi orang ketiga? Rungkad. Ibu, ini orang GBJ, kenal nggak sama saya? Kenal. Enggak, ada yang enggak.
Nih yang enggak pernah lihat saya di TV. Enggak. Berarti di sini saya enggak terkenal. Di TikTok taunya Pak Ustadz. Mama Danis kasih tahu dong. Artis ibu kota. Yes. Emang enggak viral ke TikToknya ibu-ibu lagu saya? Enggak. Single pertama saya enggak viral ke sini Pak DKM. Enggak. Ada. Saya yakin ibu-ibu tahu single pertama saya. Cikini Kegondang dia. apal itu? Baru inget kayaknya Pak Ustadz. Orang iri hidupnya nggak bahagia, Cikampek. Bener nggak apal ini? Itu mah lagu aslinya. Ini mah lagu saya. Berarti nggak sampai ke sini. Cikini kegondang dia. Orang iri hidupnya nggak bahagia, Cikampek ke Purbalingga. Hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Cocok gak lagunya? Bukan sembarangan lagu. Kata Imam Syafi'i, aqallun nasi fi dunya rohatan al-hasud. Manusia yang paling capek itu manusia yang punya sifat iri deng. Pak RT beli mobil baru langsung kadia jeng sini. Apal Bu RT? Ya apal atuh. Kata saya Maya kok bisa? Ada yang begitu ibu-ibu di sini ada? Enggak ada. Yang begitu mah yang di mana? Yang di sono itu mah Ceedo, Cepatim sama Ceiis. Kalau ibu-ibu yang di sini insya Allah solehah semuanya. Pak Ketua DKM, saya yakin ibu-ibu di sini solehah semuanya, pinter ngaji. Walaupun nggak saya tes satu persatu kelihatan pada pinter ngaji. Ustaz bisa nebak? Bisa. Dari mana? Dari alisnya. Ini kelihatan alisnya 6 harokat semua nih alis nih. Alis di ibu-ibu ada 2, ada alis matobi'i, ada alis mad wajib mutasil. Ibu matobi'i 2 harokat doang seuprit seret. Ada lagi alis mad wajib mutasil Pak 6 harokat Pak. Ke belakang sini iya sampai diikat. Makanya bapak-bapak punten jangan pernah bermimpi bisa ngatur perempuan. Perempuan mah Pak, jangankan kita suami, Allah aja yang ngasih alis, mereka hapus, mereka gambar alis baru Pak. Makanya perempuan diciptakan oleh Allah bukan untuk dimengerti tapi untuk dicintai. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu ini mumpung tahun baru Islam, awal di bulan Muharram, yuk Bu, sama-sama kita luruskan kembali niat hidup kita. Apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini jadi pilar sebuah negara. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Ibu-ibu tuh Pak, pilarnya sebuah negara. Kalau ibu-ibunya baik, negara ini baik. Tapi kalau ibu-ibunya akhlaknya buruk, maka hancurlah negara ini. Makanya ibu, ayo kita niatkan hidup kita. Ibu jadi istri di rumah tangga, bapak-bapak jadi suami di rumah tangga. Niatkan semuanya karena kita berhijrah. Hijrah dari mana Ustadz? Hijrah dari keburukan ke kebaikan, hijrah dari perpecahan ke persatuan. Amin ya robbal. Apalagi bapak-bapak nih Pak yang jadi pemimpin di rumah tangga. Ini saya mau tanya ke ibu-ibu. Ibu, bapak-bapak di rumah tangga sebagai pemimpin, suami ibu sudah bertanggung jawab atau belum? Sudah? Sama ibu bapaknya romantis atau enggak? Bu, jaga image dulu. Romantis Ustadz gitu. Pak, punten mohon maaf. Walaupun kita bukan RT, kita bukan RW, bukan gubernur, di rumah tangga kita pemimpin. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kadang bapak-bapak suka nggak peka sama rakyatnya, nggak peka sama istri, nggak peka sama siapa?
sama anaknya. Nih saya kasih tahu buat bapak-bapak, ini mumpung bulan Muharram Pak, besok Asyura Pak tanggal 10, kalau pengen rezeki kita Allah lancarin, bisnis kita lancar dan sukses, tanggal 10 Muharram belanjain Pak istri sama anak kita. Serius, man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu sanata kullah, kata Nabi. Bapak-bapak yang ngebelanjain istrinya, Bu siap-siap tandain 10 Muharram OTW mall. Bener Pak, emang gitu Pak, kita jadi suami memang harus memanjakan istri kita. Kadang bapak-bapak zaman sekarang, bukan yang di sini, bukan, ini bapak-bapak yang di sono Pak, suaminya Cedoh Cepatim sama Ceis, bukan yang di sini, bukan. Kadang bapak-bapak suka nggak peka sama ibu-ibu. Ibu-ibu lagi nangis, bapak-bapak biasa diomelin doang. Padahal Nabi Pak nyontohin, Nabi itu Bu, kalau istrinya lagi nangis, sama Nabi didatengin, dipegang tangannya, diusap air matanya. Aduh. Ibu-ibu kalau nangis sama bapaknya diapain? Kan dibilangin jaga image. Yang ngediemin mah bapak-bapak yang di sono ini mah. Suaminya, istrinya lagi nangis, langsung lewat. Ngapa sih lu nangis mulu? Bu RT biarin. Bu RT mah emang begitu, mulutnya kagak disekolahin. Besok lu acara RT kagak usah datang. Pak, istri kita kalau lagi nangis nggak butuh begitu, butuhnya validasi dari kita. Saya ngikutin Rasul Pak. Kalau istri saya lagi nangis, saya datengin, saya pegang tangannya, saya usap air matanya, kemudian saya bilang, sayang. Kenapa hayah sih? Emang harus gitu kan kalau ke istri? Ibu nggak pernah dibilang sayang. Pak, romantis tuh jangan pas pengantin baru doang. Pas pengantin baru romantis banget, jalan berdua, mentang-mentang pengantin baru. Jatuh bukan bilangnya jatuh, kalau istrinya atau kata suaminya angun. Romantis itu harus dibawa sampai kakek nenek. Saya kalau begitu, saya bilang ke istri saya usap air matanya, sayang, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa? AA. Perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Apa bisa? Ibu seneng gak digituin? Ibu seneng gak digituin? Tapi ibu di rumah tangga jadi istri, kenapa tadi saya bilang, yuk Bu, tahun ini kita niatkan berumah tangganya karena Allah. Kalau ibu ngegantungin diri sama suami, bakal banyak sakit hati. Suami kemana-mana share live location, ayah sudah di mana, coba foto. Capek nggak Bu begitu? Ibu ikhlasin karena Allah. Ibu dandan buat suami bukan karena pengen dipuji suami, biar apa? Biar dapat pahala aja dari Allah. Nggak apa-apa ya Allah, saya udah dandan untuk suami saya, tapi aku niatkan untukmu ya Allah. Kenapa? Kalau ibu nggak dipuji nggak sakit hati. Karena bapak-bapak jarang mood. Kadang kita kalau nanya aja bikin sakit hati ya Bu ya. Datang-datang ibu pakai seragam baru yang nyicil 3 kali di ustazah tuh. Di sini nyicil ke ustazah? Ustazah mana ustazah? Pada nyicil di sini? Belum Bang Emok sih Bu Maya. Ibu datang tuh ke suami ibu, sayang, lihat deh, lihat, Bunda bagus nggak pakai baju ini? Apa jawaban suami kita? Kita kan pengennya, ya Allah tayang aku, cantik banget, nyum. Kita kan pengennya digituin, tapi kan suami kita nggak begitu. Sayang, aku bagus nggak pakai baju ini? Apa jawaban suami kita? Kamu itu kan gendut. Nih, dengerin papa, mah. Orang gendut tuh mah itu nggak boleh tuh pakai baju yang garis-garis ke samping begitu mah. Mama akan terlihat semakin gendut mah. Ibu digituin sama suami sakit hati nggak? Langsung ibu nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang
Huo. Kok pada apal? Yang apal lagu ini kelihatan udah tua. Bentar lagi ibu mati. Enggak, bentar lagi ibu 60 tahun. Pak, punten mohon maaf. Kita jadi suami, kalaupun kita nggak bisa memberikan nafkah yang full, minimal ucapannya enak buat istri. Ketika istri kita nanya, Pak, jangan jawab jujur, Pak. Kata Nabi, kita tuh boleh bohong sama istri demi kebaikan, Pak. Kalau istri kita nanya, sayang aku gendutan gak? Harus bohong, Pak. Jangan bilang gendut. Bapak bilang gendut, perang dunia ketiga jadi, Pak. Rudal meluncur ke kamar kita, Pak. Jadi gimana Ustadz? Pak, saya ajarin, Pak. Suami kita datang, terus tiba-tiba bilang, sayang, aku gendutan gak? Maka bapak bilang, tidak sayang, kamu tidak gendutan. Cuman rumah kita aja yang agak sempitan. Oh gitu ya sayang, berarti besok kita beli rumah baru ya sayang. Oh iya dong sayang, kan enak Pak begitu. Makanya ibu, tadi saya sampaikan boleh mencintai pasangan tapi sedang-sedang. Kenapa saya sampaikan itu? Biar ibu nggak stres jadi istri di rumah. Shh, Bu, ini rahasia kita aja. Bapak-bapak nggak usah dibawa. Shh, rahasia kita. Jangan bilang bapak, saya bocorin rahasia bapak-bapak di sini. Bapak-bapak yang disuruh, Pak, maaf ya. Suaminya cedoh cepati mama ceis. Bu, ibu tahu kalau suami ibu nanti ibu meninggal, suami ibu sedihnya seminggu doang. Ibu meninggal, betul. Ibu meninggal, suami ibu seminggu mah masih ngeliatin foto yang lagi jalan-jalan ke mall. Backsoundnya lagu Seventeen biasanya. Kemarin engkau masih ada di sini, bersamamu menikmati rasa ini. Seminggu itu mah. Sebulan bukan setahun, sebulan lagunya udah ganti. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicengkram kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, kirimkan aku perawan. Hidup bapak-bapak. Wah, semangat. Ngomongin perawan semangat bapak-bapak. Biarin nggak dikasih pintu, ulang. Tadi giliran ditanya, perawan hidup katanya. Luar biasa, ibu-ibu tepuk tangan buat kita semuanya. Keren banget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya niatkan karena Allah. Makanya bapak-bapak juga, Pak, di rumah tangga, karena pemimpin di rumah tangga harus jadi contoh. Minimal apa? Ini ada masjid, sayang Pak, kalau ada masjid kagak diisi ya Pak DKM ya. Ada masjid tapi bapak sholatnya di rumah, kan kurang enak dilihatnya tuh Pak tuh. Ini masjid ada tapi kita sholat di rumah. Pak DKM, bapak-bapak di sini jamaah semua ya ke sini ya. Masya Allah. Makanya saya yakin RT berapa ini? RT berapa? Campur RW berarti ya? RW 25. Makanya saya yakin RW 25 ibu-ibunya di pengajian, bapak-bapaknya jamaah ke masjid. Tiap hari katanya ada pengajian juga Pak DKM ya. Yang apa tadi singkatannya? PAUL. PAUL tuh pengajian usia lanjut. Ih, cakep banget, cocok Bu. Kalau bapak ibunya begitu, rajin ngaji, rajin sholat, rajin jamaah, saya yakin akan lahir anak-anak yang soleh dan soleha. Kadang ini mah kita pengen anaknya rajin ke masjid, kita pengen anaknya bisa baca Quran, kita pengen anaknya jadi penghafal Al-Quran. Bapaknya tiap hari yang disetel apa? Senangnya dalam hati kalau beristri 2, oh dunia serasa aneh yang punya. Bapaknya begitu. Biasanya jodoh itu cerminan. Bapaknya begitu, emaknya sama. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Bapaknya begitu, emaknya begitu, turun ke anak. Keluar anaknya dari kamar, ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Makanya benar kata guru kita, kalau orang tuanya kalong anaknya kampret, kalau orang tuanya nyolong anaknya
nyopet. Makanya kata Imam Ghazali, Bapak Ibu, kalau pengen anak kita soleh dan soleha, kata Imam Ghazali, wa yabda'u bi salahi nafsi. Mulai dari diri kita harus menjadi suami yang baik dan menjadi istri yang baik. Kenapa Ibu? Anak-anak sekarang Pak, aduh, masya Allah. Mudah-mudahan kalau di sini mah enggak. Anak-anak di sini pada rajin ke masjid juga kan? Alhamdulillah Pak, Ibu, kita mah sharing aja. Saya punya anak, Bapak Ibu punya anak. Dulu kita pernah punya anak, sekarang punya anak. Coba bandingin Pak. Bandingin anak sekarang dengan anak zaman dulu. Anak zaman kita itu kalau mainannya mainan kayak mainan karet, mainan kelereng, petak umpet. Anak sekarang yang dimainin apa? HP. Bangun tidur HP, mau tidur juga HP, mau sekolah main HP. Ngikutin siapa? Emaknya. Lah emaknya tiap hari main HP. Makanya mendidik anak zaman sekarang itu Pak lebih susah daripada mendidik anak zaman dulu. Zaman saya, zaman kita itu kalau dipanggil sama Umi itu enak banget sautannya. Jang kadieu. Ngerti bahasa Sunda di sini? Oh ngerti. Nah, come here. Ngerti bahasa Inggris? Kagak, itu artinya jangan pipis sembarangan, cuy. Nah, kesini kata orang tua kita. Kamu habis dari mana? Itu baju kamu sampai kotor begitu sayang. Dari mana? Anak zaman dulu itu jawabannya masih enak Pak. Umi, maaf ya, tadi teh habis main bola jatuh. Oh jatuh. Itu basah kuyup kenapa? Tadi kan naik sepeda, jadi kecemplung ke kali. Kalau ini jam 10 baru pulang dari mana? Habis itu main dulu ke rumahnya temen. Tapi maafin ya Mi, besok gak bakal diulang lagi. Maafin AA. Itu anak zaman dulu. Coba anak zaman sekarang. Emang kalau ditanya sama orang tua, begitu sautannya. Bu. Jan, kamu habis dari mana? Bajunya sampai kotor begitu. Apa sautannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Astagfirullahaladzim. Ditanya sama orang tua yang bener. Dari mana? Sampai basah kuyup. Dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Astagfirullah. Jam 10 malam baru pulang. Dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kamu gak usah jadi anak mama. Aku tanpamu bubuk rengginang. Susah Bu, anak zaman sekarang susah. Itu dikit-dikit dikasih hap. Zaman kita kalau maghrib zaman saya itu udah ada di masjid 15 menit sebelum maghrib di masjid. Ambil mic ngapain? Pujian. Wujud kidamba ko mukhal lil hawa aqiyamuhu. Nah ini tuh produk didikan orang tua zaman. Anak sekarang gak gitu kan? Soalnya kenapa? Masih bayi aja yang dinyanyiin apa? Baby shark tut 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 tut, baby shark tut 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 tut, baby shark. Remaja dikit ganti lagunya apa te aha. Kuliah dikit ganti lagi lagunya statue setelan cuek baru malu. Tuh, apa yang saya sampaikan benar adanya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makanya di tahun baru Islam kita tata kembali niat kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warah. Amin ya robbal. Ngaji datang ke pengaji, jamaah datang ke kalau ada kerja bakti juga sedikit apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah Bu. Kenapa? Mumpung kita masih ada umur. Ada pengajian, jangan bilang besok aja tanggung mau arisan. Jangan. Bapak-bapak sama, kalau ada waktu untuk ke masjid jamaah sholat berbuat baik, jangan nunggu besok. Kenapa? Fa innaka la tadri ya abdallah masmuka ghadan. Karena Bapak Ibu nggak tahu besok namanya siapa. Hari ini bisa jadi namanya Ceedoh. Besok bisa jadi namanya almarhumah Ceedoh. Hari ini Bu, bisa jadi kita yang update status di WA OTW pengajian.
OTW Mall. Besok bisa jadi nama kita yang diupdate status di WA sama orang dengan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya Ceedoh binti Udin. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya kata Ibnu Umar, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Ada waktu pagi buat ngaji, datang, jangan nunggu sore. Ada waktu sore buat sholat, jangan nunggu pagi. Kenapa? Wa ma minkum illa ghaib wa maluhu ariyatun. Setiap kita adalah tamu dan harta yang kita miliki titipan dari Allah. Tamu bakal pulang, barang titipan pasti akan dikembalikan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Ustadz Encep mati. Ustadz ini jamaahnya bukan ya? Kok sama ustadznya agak suul adab ya? Ini kebetulan saya punya parfum. Bukan mau jualan, mau ngasih saya. Udah suujud. Kan gitu ibu-ibu makan. Emang ibu suka begitu di mana-mana sama. Ustadznya baru datang. Itu ustadznya. Ganteng sih, tapi sayang pendek. Ada yang bilang begitu, ada. Jangan bilang pendek kalau sama ustadz, minimalis. Dimaafin Pak, kalau ibu-ibu begitu maafin. Saya mah udah maafin ibu-ibu karena ibu-ibu mah ngegibah itu udah jadi bahan pokok. Cek kesini. Biasanya ibu-ibu kalau ngegibah suaranya masih kenceng kayak barusan, saya jamin itu gosipnya tidak hot. Ibu-ibu kalau ngegibah gosipnya hot, jangan salah, rumusnya ada dua Pak. Bapak-bapak harus tahu. Ibu-ibu lagi ngumpul terus ngegibah gosipnya hot banget, rumusnya ada dua. Pertama, gerakan tangan semakin sedikit, suara semakin rendah. Ibu-ibu di sini begitu apa enggak? Yang begitu yang di mana? Yang di sono, yang pindah ke sini. Ayo Bu, yang bilang ganteng saya kasih hadiah. Ini buat bapak-bapak, buat suaminya maksudnya. Kalau ini buat ibu-ibu nih. Ini produk saya nih. Saya kasih gratis buat ibu-ibu. Tapi bilang ganteng. Hanya berlaku untuk ibu-ibu. Jadi pas bagian saya jangan bilang mati. Mati. Sebutnya bukan masalah matinya. Saya mah ikhlas, bukan masalah matinya, tapi nadanya yang gak enak. Dari awal tuh biasa aja. Orang kaya mat, orang miskin, raja-raja, Ustadz Encep. Bagian saya dendam banget rasanya. Pas bagian saya yang bilang ganteng, silahkan ibu ke depan saya kasih hadiah. Jangan ngelihat harganya. Ibu kalau beli mah ini mah gak seberapa, cuma 50.000. Tapi lihat aja yang ngasihnya artis ibu kota orang ganteng. Masya Allah. Harus pede ya Pak Dr. ya. Siap. Ini mau dapat hadiah? Mau. Sok atau yang paling kenceng siap. Ibu-ibu mau? Ini teh ibu-ibu yang paling belakang ada? Ada. Tapi saya lihat-lihat ini ibu-ibu semua ya. Yang muda ada yang muda. Yang perawan ada yang perawan? Ada. Janda ada janda? Yang mana yang janda? Buat Pak RT. Siap. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Ustadz Encep ganteng. Si emak meni semangat. Kadieu Pak. Hadiah tuh orang kadieu Pak. Si emak. Ladies and gentlemen. Dipakein backsound dong, dung. Siap. Ladies and gentlemen, please welcome Siti Nurhalisa. Masya Allah. Ayu Ting. Maaf punten, biasa bahasa Sunda. Alhamdulillah sedikit tapi saya Saya orang pakai Betawi. bahasa Indonesia aja. Ma di sebelah sini.
Alhamdulillah. Mak lihat ke kamera. Ya. Masuk TV. Alhamdulillah. Suami masih ada? Oh nggak ada. Cocok mak. Ini parfum anti jomblo. Ya Pak Ustadz. Mak mau saya kasih hadiah? Mau. Coba. Saya nanya dulu boleh? Boleh. Ibu namanya siapa? Nama saya Bu Nur Aini. Bu Nur Aini, rumahnya di mana? Di Geria Bukit Jaya. Iya. Ustadz Encep, ganteng apa jelek? Ganteng. Ya. Siap Bu? Orang kaya, Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. Ustadz Encep. Ganteng. Apakah si ibu akan mendapatkan parfum gratis? Survei membuktikan. Kenapa pada diem? Nggak pernah nonton TV? Harusnya ibu-ibu bilang ada. Ulang. Nggak gaul. Gladi resik tadi gladi resik. Iya. Apakah si ibu akan mendapatkan parfum gratis? Survei membuktikan. Ya, ada. Tepuk tangan. Ibu marah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Jazakumullah khairan katsir. ini sebetulnya bahaya buat ibu parfumnya. Karena parfum anti jomblo. Oh, gitu. Iya, ini sebelum saya bikin udah saya jampe ini parfumnya. Nah, Ece juga ibu kalau mau nih apalin jampenya nih. Jampenya apalin. Insyaallah. Pupur panjang rupa tidak wata cing ciri pitulang bajing kecepet kubul pare memecasna. Bisa Pak Ustadz. Nggak bisa. Nggak apa. Tepuk tangan untuk ibunya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi? Ibu Rahma. Ibu Nur Aini. Nggak kerasa ya, udah mau zuhur Pak DKM. Ini biar tidak ada dusta di antara kita sepakatin dulu. Saya biasanya kalau di TV sebelah itu lewat 1 menit diomelin karena overtime. Nah di sini biar enak. Ini enaknya kita ceramahnya berapa menit lagi? Atau sampai jam berapa? Jam 12 kelamaan dia. Jam 12. Ini kalau sampai jam 12 30 menit lagi nggak capek dengerin ceramah sampai jam 12? Nggak capek bener. Yang capek siapa? Ustadznya. Kasihan nggak sama ustadznya? Sok siapa yang bilang enggak? Bu, ibu, Ustadz mah curang ngasih parfumnya cuma 1 doang. Pada KM saya kasih 1 lagi boleh? Sok 1 lagi. Bapak-bapak? Bapak-bapak mah pada nggak mau biasanya. Pak RT? Buat ibu-ibu aja. Sok ibu-ibu yang mau maju saya kasih hadiah 1. Mana sok aku? Sini aku. Sini aku sini. Boleh nggak? Oh ada, sama suaminya berdua sini. Berdua beneran Udah, berdua ini. Maja. Nih saya kasih 2 nih kalau buat sama suaminya nih. Nah, nih. Hah? 1 aja? Oh 1 aja katanya. 1 apa 2 ini? Oh 1 aja buat ibu-ibu. Mana ibu sok atuh tah? Nih. Ibu mau pilih yang mana parfumnya? Mau buat ayahnya apa buat ibunya? Oh sayang suami. Tapi ada syaratnya dulu. Kalau tadi ibu siapa tadi? Ibu Nur Aini bilang saya ganteng. Ibu jangan karena ada suaminya. Ibu mah bikin gombalan buat suaminya. Misal sayang kamu beda nggak? Kamu tahu nggak bedanya kamu sama tas? Terus suaminya bilang, enggak sayang, kalau tas itu digandong, kalau kamu digendong, kok digandong sih? Kalau tas digendong, kalau kamu digandeng. Nah, bisa nggak tuh? Bisa? Ibu mikir dulu sok. Sok, kasih gombalan buat suaminya. Sampai subuh. Iya. Atau gini, sayang,
Kamu tahu nggak bedanya kamu sama angka 9? Bisa? Coba ke suaminya. Ikutin saya. Iya dong. Emang nggak pernah bilang sayang? Kang, di rumah ini suka bilang sayang nggak? Kang, nanti lihat ini habis pengajian. Ini diamalin nggak ilmunya nih? Kita lihat kan. Ayo. Sayang. Lebih mesra lagi. Sayang. Kamu tahu nggak? Bedanya kamu dengan angka 9. Dijawab kan? Jawab. Enggak. Ini gladi resik dulu, ntar teteh sendiri. Tapi kayak gini. Iya kayak gini. Enggak, kata suaminya. Kata teteh, kalau jam 9 itu kesiangan, kalau kamu kesayangan. Oke. Sok, 1, 2, 3. Sayang, asik. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama jam 9? Kalau jam 9 itu kesiangan, kalau kamu kesayangan. Ya, ini namanya ngajinya praktek Pak. Romantis sama suami. Kang, nanti lihat. Akang besok pulang kerja, mudah-mudahan si tetenya udah siap di pintu. Tayang, welcome home. Kita lihat besok Kang, mangga teh. So, siap, berkah ya teh ya. Udah apa tadi jampenya? Biar disayang suami. Ya, bubur aing bubur penyembur itu apa? Enggak apa. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Makanya buat ibu-ibu ini langsung kita praktekkan. Karena perempuan ahli surga. Kenapa saya sampaikan ini? Mumpung di awal tahun Hijriah. Biar suami-suami kita pada semangat, nyari rezekinya lebih semangat lagi. Maka ibu menjadi seorang istri harus menjadi istri solehah, istri calon penghuni Ustadz, emang istri solehah tuh gimana? Gampang Bu. Yang pertama al-wadud, lemah lembut sama suami tadi. Suami pulang kerja bawa duit, nggak punya duit, tetap disambut dengan senyuman yang manis. Sayang, papa sudah pulang? Ya Allah, papa pasti capek ya. Sini mama pijitin. Tapi sayang, aku ngebawa uang. Tidak apa-apa sayang. Aku hidup sama kamu sudah cukup bahagia. Kira-kira bapak-bapak punya istri begitu Pak, seneng gak Pak? Seneng. Daripada punya suami yang ngomel mulu. Kelihatan suaminya pulang-pulang jam 12 siang gak bawa duit, langsung pintunya dijebretin. Jebret. Ngapa lu pulang? Jam 12 emang udah bawa duit. Nah, perempuan ahli surga wadud, lemah lembut sama suami. Yang kedua ibu, perempuan ahli surga kata Nabi al-walud, banyak anaknya. Angkat tangan yang anaknya 10. Malah ketawa. 10 angkat tangan. Yang anaknya 7. Yang anaknya 6. Nggak ada. Anaknya 4. Nggak ada juga. Oh ada, masuk surga ibu, Masya Allah. Makanya orang tua kita Pak Bu, orang tua kita anaknya pada banyak ngikutin Nabi. Oh perempuan ahli surga anaknya banyak. Hampir ada lagu kosidahnya tuh, Nasidaria tuh, yang tentang melahirkan ada kan? Dari hadis itu tuh, kau mengandung lagi melahirkan, ada lagunya. Jadi berapa jumlah anaknya barusan? Nggak konsentrasi. Saya nyanyi barusan, itu dia melahirkan kan? Kalau kita hitung anaknya ada berapa barusan? 2. Nggak konsentrasi, ulangi. Kau mengandung, mengandung lagi melahirkan. Berapa jumlah anaknya? Coba itu jawabannya salah. Baru tebak-tebakan begitu doang. Gimana disuruh baca hadis yang tadi? Berapa Bu? 2. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak berapa Pak? 4. Bapak-bapak lebih salah lagi 4. Kau mengandung, melahirkan 1. Mengandung lagi, melahirkan 3 dong. Kelahiran pertama anaknya 1, kelahiran kedua anaknya kembar 2. Jadi anaknya jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
karena zuhur kita nanti sebentar lagi dan kebetulan saya pun tadi sarapan tuh jam 6. Tadi kata panitia Ustadz nanti makan dulu, nggak enak kalau makan keburu azan. Makanya saya buru-buru selesai ceramahnya Pak DKM. Nah ini parfumnya gimana Ustadz? Ini saya bawa lagi kalau ini mah. Ustadz mah curang, cuman 2 doang parfumnya. Saya itu sayang sama ibu-ibu. Makanya julukan saya dai sejuta emak-emak. Jadi nggak cuman bawa 2 parfumnya Mama Danis. Saya bawa banyak parfumnya. Tuh liatin tuh, di atas meja no. Parfumnya banyak. Kenapa? Beli, ya belilah Bu sih Bu mah. Masa gratis? Bisa aja tinggal beli. Di situ ada bapak-bapaknya cuma 50.000 doang. Buat MC-nya nggak ada Pak Ustadz? MC-nya kebetulan MC-nya tuh tidak teranggarkan oleh panitia. Jadi MC kalau mau beli silahkan beli 2 100.000 gratis 2. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita tutup dengan baca solawat. Biar enak solawatannya di saya disambut sama Bapak Ibu, nanti rapnya ada di saya. Bisa Ibu ya? Ibu masih semangat? Masih ada suaranya? Amazing. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salam ala. Oh ibu yang kerudung merah, udah cantik juga soleha. Kalau ingin hidupnya berkah, rajin-rajinlah sedekah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh ibu yang kerudung coklat, jangan lupa baca sholawat. Kalau ingin jangan tersesat, harus rajin-rajin sholat. Salatullah salamullah Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. buat bapaknya. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kaya artis di TV. Saya doakan nambah rizki, insya Allah juga nambah apa Pak? Astagfirullahaladzim, gaya-gayaan bapak-bapak. Niat saya mah nambah gaji. Bapak-bapak siapa yang ngajarin Pak? Ustadz yang mana Pak? Astagfirullahaladzim. Emang bapak-bapak amin? Gak percaya. Kelihatan ini tipe bapak-bapak istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan bendahara DKM. Ini kalau beliau bukan istiqomah, Fatimah, istri 4 satu rumah. Ya. Ganti nambah gaji. Nambah istri. Enggak saya di demo ibu-ibu. Yuk nambah gaji. Siap musik. Oh ibu, bapak ya. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kaya artis deh. Saya doakan nambah rizki, insya Allah juga nambah gaji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin Habibillah. habibillah. Keprok atuh. Dung kok ada dungnya kan?
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz doanya belum katanya. Oh, doanya ada kiai istighfar silakan. Ustaz. Ditutup sama Pak Ustadz aja doanya. Oh, langsung. Oh, jadi ceramah sama doa. Pak DKM ceramah sama doa. Pak Bendahara ceramah sama doa. Ceramah sama doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad. Wassalam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Taqassanna bil izzati wal jabarut wa tasanna bi rabbil mulki wal malakut. وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من العالمين العاملين العابدين المجاهدين المخلصين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Bapak Ustadz atas tausiahnya yang telah disampaikan.